Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu ada kemenangan untukmu. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak ya, bijak dalam mengambil sikap, bijak dalam mengambil tindakan, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Untuk di kartu pertamanya ada Queen of Cups ya. Di kartu keduanya di sini sudah ada kartu Black 6. Di kartu selanjutnya sudah ada Five of Wands ya. Di sini juga sudah ada Six of Swords dan di sini ada The Star. Kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini ada Queen of Cups, dimana untuk di kartu pertama ini ya, kamu adalah seseorang yang sangat berhati mulia. Ya kan, di sini kamu tidak hanya mementingkan keinginan kamu dan mengabaikan keinginan mereka. Kamu lebih seksama, lebih ingin ya berjuang bersama-sama. Jika kamu berkeinginan sama dengan aku tidak akan menjatuhkan kamu, dan kamu tidak boleh mengacau ataupun mengganggu konsentrasi aku. Kita harus berjuang bersama-sama dan kita harus berjuang secara fair. Ya, tidak melakukan sesuatu hal dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, dan disinilah dari kesabaran kamu, kesabaran yang selalu diuji oleh semesta, kamu berpeluang mendapatkan sebuah pencapaian yang sangat besar. Ya, kamu juga orangnya sangat tenang. Ya, walaupun kamu dihadapkan dengan permasalahan yang sangat sulit, dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin di sini bisa membuat kamu stres, tetapi kamu tenang dalam menyikapi apapun itu permasalahannya. Apapun itu ujian dan cobaannya, kamu bisa menyesuaikan situasi dan keadaan. Maka dari itu ya, kamu layak untuk mendapatkan kemenangan. Kamu layak untuk mendapatkan kesempatan menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya, ya kan? Dan kamu juga tidak terlalu memaksakan, aku harus menang loh, aku harus berhasil, aku harus sukses. Ya, semuanya diukur dari kemampuan kita, dari usaha kita, dari kerja keras yang sudah kita lakukan di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya. Di sini sudah ada kartu Black Gnome ya. Saat ini aku sedang melihat kamu berjuang untuk keluar dari kegelapan, berjuang dari energi-energi yang negatif yang mungkin selama ini sudah membersamai kamu. Kamu ingin terlepas dari ini semua karena kamu ngerasakan ya, semakin lama kamu membersamai energi ini, semakin tidak ada perubahan dan semakin tidak ada perkembangan di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu melakukan yang terbaik, kamu mengambil keputusan yang tepat yang mungkin selama ini adalah keputusan yang sedang dinanti-nanti oleh orang terdekat kamu. Ya kan, untuk sebuah perubahan yang akan kamu ciptakan, untuk sebuah perubahan yang akan kamu berikan di dalam hidupnya kamu. Ya, kamu jangan lewatkan kesempatan. Memang jika memang kesempatan kali ini adalah kamu merubah diri kamu, ya kan, segala sesuatu halnya ya, baik buruknya akan kamu terima, ya kan. Pasti kita akan mendapatkan suatu karma dari perbuatan yang dulunya pernah kita lakukan. Tetapi setidaknya di sini kita tidak larut dalam karma buruk yang berkelarutan, karena kita sudah bisa bijak di sini mengambil sikap dan mengambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang kelam, hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat ya, untuk di kartu selanjutnya ada kartu Five of Wands, dimana di sini memang ya, dalam melakukan suatu perjuangan ada saja hambatannya, ada saja orang yang nggak suka melihat kita sedang melakukan perjuangan. Padahal perjuangan yang kita lakukan ini tidak mengusik kehidupan siapapun, tidak membuat kerugian yang besar untuk siapapun, ya kan.
Kamu berjuang dengan cara kamu sendiri, kamu berjuang dengan jalan kamu sendiri. Kenapa mereka harus takut dengan perjuangan yang kamu lakukan? Atau mereka tidak mampu, mereka menciptakan sesuatu hal yang buruk agar kamu di sini juga tidak akan berhasil. Ya, ada saja nih rintangan dan hambatannya kamu untuk mendapatkan suatu kemenangan. Tetapi kamu tidak akan diam saja. Ya, kamu akan ikuti permainannya dan kamu akan menunjukkan bahwa kamu bukan diri kamu yang dulu. Kamu sudah berbeda. Kamu sudah menjadi seseorang yang penuh keyakinan dan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Kamu akan terus berjuang dan kamu akan mengusahakan segala sesuatunya untuk menjadi miliknya kamu. Ya, dan kalau di sini kamu tidak ingin ya termasuk dalam sebuah konflik yang sengaja diciptakan seseorang agar fokusnya kamu di sini ya mungkin lengah, agar di sini kamu tidak terlalu memfokuskan diri kamu untuk suatu perjuangan, tetapi itu tidak akan menggoyahkan dirinya kamu ya. Kamu akan membuktikan bahwa kamu akan menciptakan banyak hal luar biasa di dalam kehidupan kamu. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya ada Six of Swords, dimana untuk di kartu ini adanya sebuah kesedihan yang harus kamu terima. Ya mungkin kamu tidak menang dalam hubungan asmara, mungkin ya dalam pekerjaan, karir, bisnis, usaha kamu boleh menang, kamu mendapatkan kemenangan yang kamu ciptakan dengan cara kamu, dengan jalan kamu. Tetapi dalam satu hubungan asmara sepertinya kamu tidak sejaya dengan usaha kamu ini. Ya, sepertinya di sini ya nasib tidak berpihak kepada kamu. Kamu selalu gagal, kamu selalu mendapatkan orang yang benar-benar tidak bisa menerima kamu apa adanya. Jadi ya mungkin di sini nikmatin aja dulu kesendirian kamu. Jika memang sudah ada jodohnya, jika memang sudah dikirim Tuhan jalan jodoh yang terbaik, ya barulah kamu bisa dibersamai dengan energi seseorang. Tetapi di sini kamu juga jangan terlalu memaksakan kehendak kamu. Aku loh ingin dibersamai dengan energi si anu si itu, ya nggak bisa. Jangan dipaksakan ya, karena seseorang yang akan mencintai kamu dan menerima kamu apa adanya akan hadir dengan sendirinya, dan akan menjadi pelengkap di dalam kehidupannya kamu. Ya, yang jelas di sini kamu harus keluar dulu dari situasi yang kacau ke situasi yang tenang, ke situasi yang damai dan lebih nyaman ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya. Di sini sudah ada kartu The Star. Wow, yang terpenting di sini kamu harus bisa keluar dari zona nyamannya kamu, dari sesuatu hal yang sudah membuat kamu merasa memang di sini kamu udah nggak nyaman. Ya, kamu ingin keluar, kamu ingin pergi. Ya udah, lakukan sesuatu hal yang kamu rasa di sini sudah penuh dengan pertimbangannya. Segala sesuatunya sudah kamu pikirkan terlebih dahulu baik dan buruknya. Nah, di kartu The Star ini kamu harus lebih meningkatkan dari sisi wawasan kamu. Ya kan, coba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar setiap langkah yang kamu lakukan, setiap upaya, setiap usaha yang kamu lakukan di sini memang lebih terarah dan tertuju kepada hal-hal yang baik dan tertuju kepada sesuatu hal yang lebih positif. Oke, kita lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena ya sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik loh untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin setiap langkah, setiap tindakan. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Dan di kartu pertamanya, di sini sudah ada Talk Your Angels. Di kartu keduanya di sini sudah ada Speaker. Di kartu ketiganya sudah ada Leadership, dan di kartu terakhirnya ada Energy Healing. Kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini, dimana untuk di kartu pertamanya sudah ada Talk to Your Angels, dimana untuk di kartu pertama ini aku lebih ngelihatnya seperti bicaralah ya kan dari ke hati. Bicaralah apa yang kamu inginkan, jangan kamu tahan, jangan kamu pendam. Itu hanya akan membuat kamu semakin stres, semakin tidak berdaya, semakin tidak bersemangat dalam melakukan suatu upaya dan usaha. Jadi di sini cobalah lebih tenang, bicaralah pada diri kamu. Ya, kamu maunya seperti apa? Bicaralah pada malaikat yang ngejagain kamu. Aku maunya seperti ini loh, tapi aku takut. Aku ingin ya kalian yang ada di sisi aku di sini ngejagain aku dalam setiap usaha dan dalam setiap apapun yang aku lakukan, ya kan. Dan dari sini ya kamu jangan mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi.
Ya, mintalah bimbingan dari semesta, mintalah bimbingan dari orang terdekat kamu, agar kamu terhindar dari yang namanya energi-energi buruk dan energi-energi yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Aku yakin kamu pasti akan dilindungi, ya, karena kamu terus mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan dari sisi spiritual atau dari sisi ibadahnya kamu, ya. Dan di sini kita lihat di kartu selanjutnya ada speaker. Dimana di sini ya aku ngelihat di kartu ini tujuan hidup kamu adalah melibatkan keterampilan dari cara berbicara kamu. Ya, mungkin kamu akan menang debat, mungkin di sini kamu akan menang dalam melakukan suatu aktivitas dan rutinitas. Yang jelas kamu penuh dengan kepercayaan diri. Dari sebuah kepercayaan diri yang sangat luar biasa, dan mental kamu juga adalah mental baja. Kemungkinan besar kamu untuk menciptakan kemenangan itu akan terbuka lebar, ya kan, akan terlihat suatu hasil dari usaha kamu, dari kerja keras kamu, dari apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini, ya. Dan ya kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya ada kartu leadership, kepemimpinan. Ya, bisa jadi dalam waktu dekat kamu sudah diberikan suatu kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan atau memimpin sesuatu hal di dalam kehidupan kamu. Jadi di saat kamu diberikan suatu amanah, diberikan suatu mandat untuk memimpin suatu pekerjaan, ya kamu harus memberikan yang terbaik. Kamu harus tunjukkan kualitas dan kuantitas di dalam diri kamu. Kamu harus ambil alih situasi ini dengan baik, ya, akan memprediksikan, membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, sehingga mungkin kamu berpeluang dan berkesempatan besar untuk dipromosikan, untuk memang menanggung sebuah pekerjaan, ya kan, karena kamu di sini yang ngehandle-nya. Kamu diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan sesuatu hal yang penuh dengan keseriusan. Dan kita lihat untuk di kartu terakhirnya, di sini ada energi healing. Kamu mencoba untuk menyembuhkan luka hati kamu, menyembuhkan segala sesuatu hal yang buruk, yang kelam, yang tidak baik di dalam dirinya kamu, ya kan. Kemampuan kamu akan menyembuhkan energi alami di dalam diri kamu, ya kan. Kamu yang mungkin baru saja putus dari pasangan kamu yang tadinya sempat stuck, sempat ingin menyerah, sempat ingin menyudahi segala sesuatunya, dan kamu di sini mendapatkan suatu energi penyembuhan diri, di mana di sini ya aku tidak boleh berpasrah begitu saja. Aku harus bersemangat kembali. Aku harus meraih kemenangan dalam hubungan asmara aku. Aku yakin Tuhan sudah mempersiapkan seseorang yang terbaik yang akan hadir di dalam kehidupan aku. Terkadang di saat kita berpikir dan mengafirmasi diri kita kepada sesuatu hal yang baik, itu semua akan memacu bahwa energi baik ini memang akan hadir dan datang. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.